Halo, nama saya Monalia Septiani, NIM saya 190302061. Saya akan menjelaskan sistem peredaran darah ikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana sistem peredaran darah ikan. Ikan itu adalah vertebrata air yang termasuk hewan berdarah dingin dan dapat ditemukan baik pada air garam dan air tawar. Seperti manusia, mereka memiliki sistem peredaran darah tertutup di mana darah selalu terkandung dalam rangkaian pembuluh darah. Dengan kata lain, darah tidak pernah meninggalkan pembuluh darah dan tidak mengisi rongga tubuh. Nah, sistem peredaran darah tertutup dapat memiliki pola sirkulasi tunggal atau ganda. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana sistem peredaran darah ikan dengan gambar. Nah, di sini dapat kita lihat organ-organ tubuh ikan, di mana organ-organ tubuh ikan ini ikan memiliki organ-organ yang menjadikannya beberapa sistem organ, seperti sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ikan sederhananya sirkulasinya seperti ini, di mana ikan memiliki pola sirkulasi tunggal, di mana darah melewati jantung. Jantung ada di sini, bagian jantung, di mana darah melewati jantung hanya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Darah yang kekurangan oksigen dan jaringan tubuh datang ke jantung. Nah, yang kurang oksigen ini datang dari seluruh tubuh dan ke jantung, di mana ia dipompa ke insang dari jantung, insang bagian sini. Pertukaran gas terjadi dalam insang dan darah beroksigen dan insang yang beredar ke seluruh tubuh. Di sisi lain, pada mamalia, darah terdeoksigenasi memasuki jantung, di mana ia dipompa ke paru-paru untuk oksigenasi. Nah, seperti itu perumpamaannya, di mana pada mamalia, pada saat kita mengeluarkannya dari udara melewati hidung, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana pertukaran ini terjadi di insang pada ikan. Sistem peredaran darah ikan cukup sederhana, terdiri dari pembuluh jantung yang ada di jantung. Nah, ini dia, terdiri dari pembuluh jantung tadi, lalu darah dan pembuluh darah. Jantung ikan adalah struktur otot sederhana yang terletak di belakang dan di bawah insang. Jantung tertutup oleh membran perikardial atau perikardium. Nah, jantung terdiri dari atrium, ini atrium, ventricle, dan struktur beringin tipis yang dikenal dengan sebagai sinus venosus. Nah, sinus venosus ini di sini. Dan tabung yang disebut bulbus arteriosus. Nah, ini dia. Meskipun memiliki 4 bagian, jantung ikan dianggap 2 bili, di mana tidak seperti manusia, 4 bagian dari jantung ikan tidak membentuk organ tunggal. Pada ikan umumnya jantung ini terletak di belakang insang. Nah, ini dia. Jadi insang di sini, jantung ikan itu di sini, yang bekerja di bawah pengaruh rangsangan atau involuntary. Fungsi jantung pada ikan yaitu memompa darah yang kaya akan oksigen dan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi jantung ikan ini, nah kalau di ikan kita setelah membelah ikan akan seperti ini jantung ikan tersebut. Nah, jantung ikan ini terdiri dari 2 jenis, di mana jantung neurotonik. Jantung ini beraktivitas diatur oleh sistem saraf. Yang kedua, jantung neurogeni, di mana jantung ini beraktivitas
diatur oleh sistem saraf. Nah, jantung pada ikan ini adalah jantung miogenik. Siklus peredaran darah ikan dimulai dari darah yang kaya akan CO2, lalu ke sinus venosus yang ada di jantung, ke atrium, ke ventricle, lalu ke konus arteriosus. Pada beberapa ikan bagian ini tidak ada. Lalu ke insang di mana, nah ini di insang, di mana ada pertukaran CO2 dan O2, lalu darah yang kaya akan O2 dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah ikan ada juga di ekor. Ada ikan yang ukurannya kecil, dia memiliki frekuensi detak jantung yang lebih tinggi. Namun kemampuan bertahan di luar tubuh lebih singkat daripada ikan berukuran besar. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.